Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa pasti, Oke, Kak. bener Bu. Puji Tuhan adik-adik semuanya boleh dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di sekolah minggu pada pagi hari ini, Kak Claudia nggak sendirian loh. Hari ini Kak Claudia ditemani oleh Bu Indrawan. Halo. Ada Pak Indrawan. Halo. Dan ada Dek Kanya. Oke, sebelumnya Kak Claudia mau tanya nih sama Bu Indrawan, Pak Indrawan sama Dek Kanya. Gimana, udah pada rindu belum nih untuk bersekutu sama adik-adik di rumah lainnya? Wah, pengen banget. Oke. Ya, Dek ya. Kalau Pak Indrawan gimana Pak? Oh, so pasti. So pasti ya Pak ya. Oke, adik-adik di rumah pasti juga rindu ya untuk bersekutu bersama kita, untuk berkumpul bersama-sama dengan kita lagi di gereja. Tapi di masa seperti ini kita harus sementara ini ibadah dulu di rumah kita masing-masing. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yuk, pagi ini kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan bersama Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Nah, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Yuk, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau duduk yang manis, kita mau lipatkan tangan kita mau pejamkan mata kita, dan kita mau tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita tentunya senantiasa setiap saat kita dalam hari-hari kita ada hari apa aja? Kita sebutkan yuk. Dikanya apa aja harinya? Ada Senin, Ada Selasa, ada Rabu, Oke. terus Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan lagu baru. apa Kita itu Bu? lagunya kita menghitung hari. Oh, menghitung hari ya Bu. Hari-hari yang kita Oke. lewati semuanya adalah yang terindah, dan Tuhan menyertai dalam setiap hari-hari yang kita lewati. Senin, Selasa, Engkau akrab Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku
Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hari-hari yang kita lewati setiap hari. Bagaimana kita akan menjalaninya? Yuk, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyiapkan hati kita. Alkitab yang kita siapkan, kita buka, kita akan mengundang Putri untuk membawakan firman. 3. Halo anak-anak, apa kabar? Tentunya baik ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sangat rindu kan dengan firman Tuhan? Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa, tangan kita lipat yang manis, kita tundukkan kepala kita, dan kita pejamkan mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali kami datang di pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu setiap saat dan setiap hari. Bila pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan telinga yang baik, sehingga kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan firman itu boleh kami pergunakan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan kekurangan kami dan dosa-dosa kami selama ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membuka Alkitab ya anak-anak. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 37 ayatnya 1 sampai dengan 4. Nanti akan disambung dengan ayat 12 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Iya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah tentang itu kepadaku." Lalu Yusuf menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem.
Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur kosong tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar. Dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya itu? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian anak-anak firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya dan melakukannya. Sudah siap anak-anak? Kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini, yaitu tentang semut dan belalang. Anak-anak, Bu Guru akan menunjukkan
gambar. Anak-anak akan melihat gambar ini. Ya, coba ini gambar apa? Ya, betul. Ya, yang satu gambar semut, yang satu adalah gambar belalang. Ya, anak-anak tentu tahu semut itu binatang yang besar apa yang kecil? Bagus ya. Jadi semut adalah binatang yang kecil ya. Tapi ya, anak-anak, semut binatang yang kecil ini dia adalah binatang yang rajin sekali. Rajin bekerja, mencari makanan, dan dia tidak pernah mencari makanan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Ya. Sekarang kita lihat ya, gambar yang kedua ini gambar apa? Ya, gambar semut. Semut sedang membawa makanan ya. Semut sedang membawa makanan ya. Nah, semut yang membawa makanan ini kita lihat coba. Semutnya begitu kecil tapi makanannya begitu besar. Sehingga kayaknya terlalu berat begitu ya anak-anak ya. Sampai dia ya sekuat tenaga dia tahan membawa makanannya itu. Tentu saja dia sangat bersusah payah, mencucurkan keringat ya. Nah, kira-kira mau dibawa kemana ini makanan ini? Mau dibawa kemana? Iya, betul. Mau dibawa ke rumahnya ya. Padahal dari mana semut itu mencari makanan? Dia harus membawa ke rumahnya. Jauh loh anak-anak. Jalannya jauh sambil membawa makanan ya, sambil membongkok. Begitu ya. Tetapi dia kerjakan dengan senang hati. Sehingga dia sampai di rumah dan dia bagi-bagikan makanan itu untuk bersama keluarganya. Ya, anak-anak, gambar tadi ya adalah gambar semut. Semut yang kecil ya, tetapi dia rajin bekerja. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang pernah melihat semut? Ya. Banyak ya yang sudah bisa lihat semut ya. Ya. Nah, semut itu ya bila diinjak sudah mati ya anak-anak ya, kasihan ya. Padahal dia lagi bekerja, lagi mencari makanan. Nah, jangan diinjak kalau lagi bekerja, lagi mencari makanan. Karena semut itu ya bekerja keras bersegotong royong dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Karena membawa makanan segitu besarnya, tidak kuat kalau sendiri. Dia minta tolong temannya. Temannya menolong, temannya membantu ya. Sampai di rumahnya. Mereka kumpulkan makanan itu di sebuah lumbung namanya ya. Kumpulkan di sana. Ketika musim dingin nanti ya, dia tidak akan bisa mencari makanan, tapi dia akan membuka lumbung-lumbung itu untuk mengambil makanan yang dikumpulkan itu untuk dimakan bersama-sama. Nah, anak-anak, cerita tentang semut ini ya sama dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan Bu Guru kan? Yusuf ya, itu punya ayah namanya Yakub. Punya saudara laki-laki jumlahnya 11 orang. Banyak kan? Ya. Keluarga Yakub ini ya hidup dengan tentram, damai, bahagia. Tetapi pada suatu hari anak-anak ada suatu kejadian
yang sebetulnya tidak bagus, tidak baik. Kenapa? Ya, karena sekelompok saudara Yusuf ini membenci Yusuf. Kira-kira sebabnya apa tadi yang mendengarkan firman Tuhan? Kok saudaranya Yusuf benci dengan Yusuf? Iya, karena Yusuf dibelikan atau dibuatkan jubah yang maha indah. Nah, itulah yang membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati. Ya, anak-anak, sifat iri hati ini boleh enggak kita lakukan? Enggak boleh ya, enggak boleh ya. Nah, anak-anak yang sungguh dikasih oleh Tuhan, kita akan kembalikan ceritanya ya. Semut ketemu dengan belalang. Tadi seperti gambar yang ditunjukkan Bu Guru, ya. Semut ketemu dengan belalang. Yuk kita lihat gambarnya. Ini gambar apa? Oh iya, gambar belalang sedang menyanyi atau bermain musik ya. Ya, belalangnya sedang enak-enakan. Apa? Menyanyi sambil bermain musik. Anak-anak, yang satu si semut bekerja keras, yang satu belalang sedang santai, enak-enakan gak bekerja, dia hanya kerjanya bersenang-senang. Nah, anak-anak, ketika si belalang ini melihat semut sedang membawa makanan yang berat tadi, ya, belalang itu mentertawakan. Ya, dia berkata kepada semut, "Hei semut, kenapa kamu repot-repot? Kenapa kamu repot-repot mencari makanan?" Si semut menjawab, "Loh, ini kan harus kita kumpulkan dulu sebelum musim dingin ini datang." Nah, si belalang menjawab gini, anak-anak, musim dingin kan masih lama. Sedangkan ini masih musim panas, masih banyak tanaman yang harus kita makan. Anak-anak, ternyata antara si semut dengan belalang ini berbeda sekali. Kalau si belalang itu ya inginnya bersantai lebih lama, bersenang-senang dulu. Sedangkan semut dia rajin bekerja, rajin mengumpulkan makanan untuk nanti ketika musim dingin tiba. Nah, anak-anak, musim dingin tiba dan belalang saat itu belum banyak mengumpulkan makanan. Sedangkan si semut membuka lumbung atau tabungannya gitu ya, lumbungnya, dan mereka makan bersama keluarganya. Ketika belalang makin hari makanannya habis dan belalang itu tidak punya makanan lagi. Dia datang ke rumahnya si semut. Dia ketuk-ketuk pintunya. Dia memohon kepada si semut untuk diberi makanan. Tapi apa anak-anak? Si semut mengatakan, "Kenapa kamu meminta makanan aku? Kenapa dulu kamu juga tidak mau menabung makanan?" Nah, akhirnya belalang itu tidak diterima oleh si semut di rumahnya dan dia pulang. Sampai di rumah si belalang itu pingsan anak-anak. Kira-kira pingsannya kenapa? Kurang makan ya? Iya, karena dia tidak bisa makan, karena tidak punya makanan. Nah, anak-anak, ketika si semut ini tahu bahwa belalang itu pingsan, lalu si semut ini menolongnya. Walaupun ketika si semut dulu bekerja keras, belalang menertawakan,
sekarang si semut mau menolong belalang yang pingsan ini dan memberinya makan. Sehingga sekarang si belalang bersama keluarga si semut bisa makan bersama-sama di rumah si semut. Sampai mereka kenyang, sampai musim panen lagi tiba. Nah, anak-anak, kita kembali kepada ceritanya Yusuf tadi. Ya, Yusuf yang dibenci oleh kakaknya atau saudara-saudaranya tadi, ya, dia tidak membalas kebencian kakaknya atau saudaranya ini dengan kejahatan. Tapi dia menolong. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering tadi, ya, dan kemudian Yusuf dijual menjadi budak ke Mesir, tidaklah berhenti sampai di sini. Riwayat Yusuf harus sampai di sini. Tidak, anak-anak. Tuhan punya rencana yang baik, yang indah untuk hidup Yusuf. Pada waktu Yusuf berada di Mesir, Yusuf menjadi budak di sana, dia bekerja keras. Dengan tekun dia, dengan sabar dia jalani hidup ini. Dan pada akhirnya Yusuf mendapat kepercayaan dari Raja Firaun. Nah, anak-anak, ketika Yusuf dipercaya oleh Raja Firaun, Yusuf dipercaya mengelola perekonomian di Mesir, Yusuf tidak melupakan keluarganya. Yusuf tidak melupakan ayahnya. Dia tolong ayahnya dari bahaya kelaparan. Dia tolong saudaranya dari bencana kelaparan ini. Sehingga keluarga Yusuf tertolong dari bencana kelaparan yang sedang melanda di negeri Mesir, juga sampai di negeri Kanaan. Nah, anak-anak, bisa kita lihat bagaimana Yusuf, bagaimana semut. Dua-duanya ketika menjalankan sesuatu dalam kehidupannya, dijalani dengan tekun, dengan giat, dengan sabar. Ya, jadi tidak pernah putus asa. Tentunya mereka rajin berdoa supaya mereka serahkan segala masalah dalam hidupnya ini kepada Tuhan. Anak-anak, inilah cerita pada pagi hari ini. Kiranya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf, apa yang dilakukan oleh semut dapat kita contoh dalam kehidupan kita. Kita harus rajin, giat bekerja, sabar, tekun untuk mencapai cita-cita kita. Sehingga hidup kita nanti tidaklah melenceng dari firman Tuhan. Tetapi kita akan tetap setia menjalankan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang si semut ya dengan Yusuf. Ya. Mereka berdua adalah binatang dan orang yang rajin dan suka beribadah, suka berdoa, ya, memuji nama Tuhan. Ya. Anak-anak bisa enggak memuji Tuhan? Bisa ya? Ya. Nanti ada PR di rumah, kamu memuji Tuhan, direkam video. Kemudian nanti hasil rekaman ini dikirim ke WA grup orang tua murid. Jangan lupa loh ya. Untuk lagunya, anak-anak boleh pilih mana yang kamu suka dan mana yang kamu bisa. Boleh pakai iringan, boleh tidak. Ya, itu tugas kamu di rumah. Jangan lupa suaranya yang indah, kemudian gayanya yang bagus. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati.
Anak-anak, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini di dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tutup atau kita pejamkan mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-berkat-Mu untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan senantiasa pujian kami boleh menjadi persembahan buat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan beraktivitas, berkati kami Tuhan, dalam kami beraktivitas. Bila kami melakukan kekurangan dan kesalahan di dalam kami ibadah pagi hari ini, kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo coba, apakah tadi temanya? Rancangan Tuhan itu indah di semua kehidupan kita. Iya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan tentang hari-hari, jadi dari Senin sampai Minggu. Nah, setiap hari itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Nah, sekarang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tuhan mau kita selalu bersinar. Yuk kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Yesus menginginkan daku. Setiap hari untuk selalu bersinar dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya.